Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang besar kepada kita semua. Baik nikmat tersebut berupa nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Yang mana nikmat sehat tersebut kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia ini, majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita yang beliau senantiasa membimbing umatnya dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada sahabat, para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah pertemuan kita kali ini, majelis taklim yang mulia ini, menjadi sarana amal saleh, menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, pada taklim sore kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab-adab di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan melanjutkan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizanallahu wa iyyahu. Baik. Kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu adab yang ke-9, yaitu as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan, bersabar di atas ilmu, bersabar di dalam belajar ilmu, baik dalam menerima atau mencari ilmu tersebut dan menyampaikan ilmu tersebut. Tayyib. Tapi akan tetapi sebelum kita memasuki pembahasan yang baru ini, alangkah baiknya seperti biasa kita akan mengulangi kembali pelajaran adab-adab yang kita pelajari di taklim-taklim sebelumnya. Tayyib. Adab yang pertama dalam mempelajari
ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, adab yang pertama adalah tadhiru wi'ail ilmi, yaitu mensucikan wadah ilmu, ya, seperti yaitu mensucikan wadah ilmu. Kata para ulama menjelaskan wadah ilmu di sini adalah hati seorang hamba. Jadi ketika seseorang hamba atau seorang penuntut ilmu ingin belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati seperti riya, sum'ah, ujub dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita ambil dan bisa kita amalkan. Adab yang kedua dalam kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlasu an-niyyati fi, mengikhlaskan niat di dalam belajar ilmu. Penting, dikarenakan belajar ilmu agama itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya otomatis ibadah di sisi Allah, pasti wajib sebelum melaksanakan ibadah tersebut harus mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Baik, sebagaimana firman Allah di hadis-hadis, di dalil-dalil yang masyhur seperti wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa, dan hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sampai seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai seterusnya. Baik. Jadi usahakan ketika mempelajari ilmu agama harus mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena belajar ilmu agama itu bentuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adab yang ketiga dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jam'u himmatin nafsi alaihi, mengumpulkan semangatnya, mengumpulkan jiwa raganya hanya untuk mempelajari ilmu agama. Jadi ketika kita sudah mensucikan jiwa kita, kemudian yang kedua sudah mengikhlaskan niat, dan yang ketiga ini adalah harus mengumpulkan semangatnya dalam belajar ilmu agama. Dikarenakan orang-orang yang mencari harta saja, yang mencari uang untuk menafkahi keluarganya saja, mereka rela mengumpulkan semangatnya untuk mencari uang demi menafkahi keluarganya ataupun kebutuhan dia sehari-hari. Nah, apalagi ilmu agama yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukannya juga besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alangkah baiknya harus mengumpulkan semangatnya di dalam belajar ilmu agama. Ketika ta'lim, ketika mengunjungi majelis ilmu, hendaknya mengumpulkan semangatnya untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang berikutnya, adab yang keempat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sarful himmati fihi ila ilmil qur'ani was sunnah, yaitu ketika mencurahkan semangatnya untuk mempelajari ilmu agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi ketika adab yang ketiga tadi, kita mengumpulkan semangat kita untuk ilmu agama. Kemudian adab yang keempat dikerucutkan lagi, lebih difokuskan mempelajari semangatnya untuk ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan ilmu Al-Quran dan Sunnah termasuk sumber pondasi
agama Islam, maka seyogianya bagi seorang muslim dan muslimah mempelajari kedua ilmu tersebut. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, adab yang kelima dalam mempelajari ilmu agama, yaitu sulukul jaddati al-musilati ilaihi, menempuh jalan yang menyampaikan kepada ilmu tersebut. Jadi ketika misalnya sudah memperbaiki niat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah memperbaiki niat, sudah mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengumpulkan semangatnya untuk belajar ilmu agama, kemudian mengkerucutkan lagi untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, menempuh jalan untuk bisa memperoleh ilmu agama. Dikarenakan ketika kita melaksanakan majelis ta'lim, berusaha untuk mempelajari ilmu agama, itu pasti harus menempuh cara-caranya supaya bisa mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Seperti kami berikan contohnya seperti memilih da'i atau ustadz yang kompeten di bidangnya. Itu termasuk salah satu bentuk cara kita menempuh ilmu agama Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan ilmu tersebut dan kita bisa mengamalkannya setelah majelis ta'lim. Tayyib. Dan salah satu caranya untuk para santri mungkin menghafal Al-Quran atau menghafal hadis atau menghafal matan-matan ilmiah yang dianjurkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian adab yang keenam dalam kita mempelajari ilmu agama, yaitu ri'ayatu fununihi fil akhdi wa taqdimul ahammi fal muhimmi, menjaga seluruh cabang-cabang ilmu di dalam mengambilnya serta mendahulukan yang paling penting kemudian yang penting. Jadi termasuk adab dalam menuntut ilmu itu adalah menjaga seluruh cabang-cabang ilmu dalam mengambilnya serta mendahulukan yang paling penting kemudian yang penting. Penting sekali untuk para penuntut ilmu. Jadi tidak langsung dalam keadaan dia nol dalam ilmu agamanya, dia langsung mempelajari akidah Thahawiyah misalnya, atau mempelajari akidah yang bersifat asma wa sifat dalam keadaan akidah yang dasar saja dia tidak mengetahui. Seperti contoh yang simpel, seperti dia mempelajari fikih ibadah, salat misalnya. Ya, sebelum melakukan itu dia harus mempelajari thaharah, tata cara bersuci dulu, wudu yang benar bagaimana. Kemudian dalam bab salat usahakan mempelajari baca Al-Fatihah yang benar bagaimana. Dikarenakan termasuk rukun salat yaitu membaca Al-Fatihah. Jadi seyogianya bagi seorang muslim mempelajari ilmu yang wajib dulu, kemudian yang paling penting, dan kemudian yang penting. Tayyib. Kemudian adab yang ketujuh dalam mempelajari ilmu agama, yaitu al-mubadaratu ila tahsilihi waqtina musin nisba wasyabab, yaitu bersegera untuk mendapatkan ilmu dan menggunakan usia anak-anak dan masa mudanya untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan termasuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan termasuk adab mempelajari ilmu agama itu berusaha memanfaatkan waktu mudanya untuk mempelajari ilmu agama. Tayyib. Akan tapi ditanbih di sini, meskipun Syekh memberikan adab, termasuk adab itu mempelajari ilmu agama di waktu muda. Jangan beralasan, oh saya sudah tua, saya nggak mau belajar, terlambat. Tidak sama sekali. Dikarenakan Rasulullah SAW mewajibkan talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi ini umum, entah muslimnya itu berumur muda, kecil, tua, seluruhnya wajib menuntut ilmu agama Allah
Subhanahu wa ta'ala yang penting untuk dia pelajari, maka hukumnya wajib. Dikarenakan nggak bisa jadi alasan, dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mewajibkan, tidak ada alasan untuk kita nggak mau belajar gara-gara urusan kita sudah terlambat. Tidak sama sekali. Seperti contoh saja, para ulama dari kalangan sahabat dulu saya sebutkan, yang mereka masuk Islam dalam keadaan sudah tua, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat yang lain, yang mereka bisa menjadi orang berilmu dalam keadaan waktu sudah berumur. Sampai-sampai kami dapat faedah, sampai-sampai Umar bin Khattab itu dalam tingkat sering memberikan ijtihad. Maksudnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, jadi dari sahabat yang dihikayatkan oleh para ulama yang jumlahnya 2.400-an, dari seluruh sahabat Nabi yang jadi orang pintar, orang ulama 300-an. Kemudian dikerucutkan lagi orang yang sering memberikan fatwa, yang pertengahan dan yang jarang sekali. Dan salah satu yang sering memberikan fatwa, yang memberikan ilmu yang paling banyak dalam masalah fikih itu Umar, yang kemudian yang pertengahan itu Abu Bakar. Jadi intinya apa? Ketika dia tua, nggak jadi alasan untuk dia tidak belajar. Dia bisa menjadi ulama besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya contohkan lagi seperti Imam Kisai rahimanallahu wa iyyahu, ahli qiraat dan ahli bidang bahasa Arab. Akan tapi beliau mengenal dakwah, baru belajar ilmu agama pada saat umur 40 tahun ke atas. Tapi beliau bisa mengejar ketinggalannya, meskipun dalam keadaan beliau susah menghafal, akan tapi beliau bisa menjadi seorang ulama besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini supaya memberikan semangat, meskipun umurnya sudah tua, tetap tidak bisa menjadikan alasan orang itu nggak mau belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian adab yang ke-8. Adab ke-8 dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah luzumu at-ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalah. Terus menerus pelan, terus menerus dia itu, Waalaikumsalam warahmatullahi, terus menerus dia itu pelan, sedikit demi sedikit di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan tergesa-gesa. Jadi termasuk adab yang ke-8 ini, seorang penuntut ilmu itu harus belajarnya itu istiqomah, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Seperti contohnya, seperti misalnya seperti ini, dia belajar ilmu agama dari nol, dia ingin mempelajari ilmu akidah misal, dia langsung tergesa-gesa, langsung belajar akidah dalam masalah bab asma wa sifat, dalam keadaan tauhid muyassar belum dia pelajari. Seperti kitab hadis, dia belajar mustalah masih belum bisa, kemudian dia membaca Fathul Bari, itu juga termasuk tergesa-gesa dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi adab yang ke-8 ini, seorang penuntut ilmu harus belajar step by step, atau dari nol, kemudian pertengahan, kemudian yang paling tinggi. Nah, itu salah satu bentuk adab kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, adab ke-9 dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ma'qidu at-tasi'u as-sabru fil ilmi tahammulan wa ada'. Adab yang ke-9, simpul yang ke-9, prinsip yang ke-9 dalam mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersabar dalam belajar, dalam mempelajari ilmu, baik dalam menerimanya, mempelajari ilmu tersebut, dan menyampaikan ilmu tersebut. Kenapa mu'alif di sini memberikan adab yang ke-9? Hendaknya seorang hamba tersebut bersabar untuk mempelajari ilmu tersebut, baik dia mempelajari ilmu tersebut dan menyampaikannya. Dikarenakan kesabaran itu adalah bentuk buah supaya seorang hamba tersebut bisa mendapatkan ilmu yang diinginkan. Apabila seorang hamba tersebut
tidak bersabar dalam belajar, maka dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang dia inginkan dan tidak bisa mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Baik. Mu'allif di sini mengatakan qala al-musannifu hafizanallahu wa iyyahu id kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis-sabri. Segala sesuatu yang besar, yang agung, itu tidak didapatkan kecuali dengan bersabar. Ini adalah kaidah penting, mencangkup semuanya. Kami ulangi lagi, segala sesuatu yang besar itu tidak didapatkan kecuali dengan bersabar. Baik masalah dunia saja, kaidah besar. Orang ingin mendapatkan uang yang besar, ingin mendapatkan nafkah yang besar, atau demi untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dia juga butuh bersabar supaya mendapatkan harta atau uang yang dia inginkan. Ini contoh dunia saja. Contoh yang lain, seperti contoh misalnya orang yang kerja nelayan kepiting king crab. Nah itu, dia bersabar sekali itu. Itu masalah dunia saja. Yang gajinya mereka setahun itu sampai miliaran atau lebih. Dikarenakan mereka saja itu sampai di kapal, sampai ombak itu terombang-ambing, mereka nggak bisa tidur. Belum lagi mereka ngambilnya itu di Alaska. Bayangkan, dalam keadaan suhu dingin, akan tapi demi uang, demi pekerjaan mereka supaya bisa menghasilkan untuk keluarganya saja, itu mereka sampai bersabar untuk mendapatkannya, sampai rela tidurnya nggak nyenyak, atau bisa kematian bisa menjemput, dikarenakan untuk masuk ke dalam Alaska itu butuh kesabaran juga itu. Mereka saja rela bersabar untuk mendapatkan sesuatu yang besar, yang agung, yaitu uang untuk menafkahi keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Butuh apa? Butuh kesabaran. Ini sudah kaidah paten. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang besar di sisinya, seperti mutiara dan lain sebagainya, itu harus dengan tidak dapat kecuali dengan bersabar. Nah, seperti contoh mutiara juga, para nelayan harus rela menyelam untuk mendapatkan mutiara yang bagus, bersabar, baru bisa mendapatkan mutiara yang bagus dan bisa dijual di dunia, di mancanegara. Baik. Nah, apalagi terlebih lagi belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka harus bersabar di atasnya. Karena ilmu agama Allah itu berharga di sisi penuntut ilmu, di sisi orang yang ingin mempelajari ilmu agama itu besar di sisi Allah, baik secara pahalanya maupun dari segi yang lain. Yang itu sampai-sampai Allah menjadikan ilmu agama itu paling berharga di sisinya, serta Rasulullah SAW menjadikan ilmu agama juga itu paling berharga di sisinya. Jadi seyogianya bagi seorang muslim ketika menuntut ilmu agama harus bersabar. Tayyib. Wa'adhamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabal ma'ali tasbiruha alaihi. Dan sesuatu perkara yang besar yang harus ditahan oleh jiwa, itu menyabarkan jiwa untuk mendapatkannya. Jadi kami ulangi lagi, ini seperti yang tadi, perkara yang besar itu jiwa itu harus menahan sesuatu, harus menyabarkan jiwanya untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Ya, yang dimaksud ini adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kana as-sabru wal musabaratu ma'muran bihima litahsili asli al-imani taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra. Dan oleh karena itu, bersabar dan senantiasa menyabarkan kita dalam bersabar, maksudnya istiqomah, senantiasa bersabar, itu makmuran, diperintahkan. Jadi keduanya itu bersabar dan yang kemudian istiqomah atau berusaha menyabarkan diri senantiasa untuk bersabar, itu diperintahkan oleh syariat, keduanya itu.
Litahsili asli imani taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra. Kenapa bersabar dan berusaha mengistiqomahkan untuk senantiasa bersabar itu diperintahkan oleh syariat? Kenapa sebabnya? Karena supaya bisa memperoleh pokok keimanan serta bisa memperoleh kesempurnaan iman. Tayyib. Dalilnya apa? Beliau menjelaskan, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wa qala Allah Subhanahu, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dalil yang menunjukkan bahwasanya sabar dan berusaha istiqamah di dalam bersabar itu bisa untuk memperoleh pokok keimanan, yaitu firman Allah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan sabarkanlah diri kalian dalam bersabar. Ini dalil yang supaya sabar dan musabarah itu bisa memperoleh pokok keimanan. Kemudian dalil yang kedua, waqala Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkanlah jiwamu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pagi dan petang, dalam keadaan mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bisa memperoleh kesempurnaan iman. Tayyib. Nah, dari dalil tersebut menunjukkan bahwasanya sabar dan senantiasa istiqomah di dalam bersabar dalam sesuatu, baik ibadah maupun ilmu dan lain sebagainya, itu diperintahkan oleh syariat Islam. Tayyib. Dalilnya yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Tayyib. Kemudian beliau menukilkan perkataan seorang ulama, qala Yahya bin Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah hiya majalisul fiqh. Yahya bin Abi Katsir mengatakan di dalam mengatakan di dalam tafsir ayat ini, maksudnya tafsir wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Beliau menafsirkan dia majalisu al-fiqh. Itu adalah majelis fikih. Jadi yang dimaksudkan di sini, wasbir nafsaka, bersabarkanlah jiwamu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di petang dan pagi dan petang. Ya, beliau menafsirkan yang dimaksud itu bersabar bersama dengan orang-orang yang ada di majelis taklim, majelis fikih. Beliau menafsirkan seperti itu. Hendaknya bersabar bersama dengan teman-teman yang ada di majelis ilmu. Taib. Beliau menafsirkan seperti itu. Beliau kemudian mengatakan, walan yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabri. Dan seseorang tidak akan pernah mendapatkan, memperoleh ilmu kecuali dengan bersabar. Dikarenakan seseorang kalau dia tidak bersabar dalam mempelajari ilmu agama, gak akan bisa mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Dikarenakan butuh perjuangan. Seperti misalnya, contoh saja, menghafal. Ada orang yang menghafal mati-matian baru bisa, hafal 2 jam baru bisa. Ada yang sekali lihat baru hafal langsung bisa. Ada yang mendengarkan pengajian ustadz, dia gak nyatat, tapi sekali lihat atau sekali mendengar ada yang paham. Ada yang mendengarkan berkali-kali baru bisa paham. Jadi intinya belajar ilmu agama harus dengan bersabar. Kalau dia nggak bersabar, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu tersebut. Tayyib. Qala Yahya ibnu Abi Katsir, qala Yahya ibnu Abi Katsir aidan, la yustata'u al-ilmu bi rahatil jismi. Yahya bin Abi Katsir juga mengatakan, ilmu tidak diperoleh dengan tubuh yang leha-leha atau dengan tubuh yang santai. Benar, dikarenakan
harus penuh dengan perjuangan. Untuk cara mudah saja. Ini yang saya contohkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sering di majelis taklim. Kan juga butuh bersabar. Kan nggak harus dengan tubuh yang leha-leha. Misal dia saja untuk berangkat ke majelis taklim saja itu kan juga butuh waktu, juga butuh perjalanan. Kadang PP itu juga butuh perjuangan juga. Kadang capek, kadang apa. Jadi harus dengan tubuh yang serius, nggak dengan tubuh yang santai-santai. Barakallahu fiikum. Fabis sabri, kemudian beliau mengatakan fabis sabri yuhraju min ma'aratil jahli wa bihi tudraku ladzatu al-ilmi. Dan dengan sabar dalam belajar itu dia bisa, orang tersebut bisa keluar dari jurang kebodohan. Dan dengan sabar kelezatan ilmu itu bisa didapat. Saya jelaskan maksud dari perkataan beliau ini. Dengan sabar manusia itu bisa keluar dari jurang kebodohan. Dan dengan sabar dia bisa mendapatkan kelezatan ilmu tersebut. Jadi seperti ini contoh. Pernah bayangkan, misal kita melihat seorang dai atau seorang ustadz atau seorang syekh menjelaskan sebuah pelajaran. Contoh misalnya, kita pasti membayangkan kadang ada daurah seorang ustadz, seorang dai mengajar ilmu agama itu sampai 10 jam, ada yang sampai 5 jam, ada yang sampai 6 jam. Kadang kita melihat seorang ustadz atau seorang dai atau seorang penuntut ilmu membaca buku itu sampai berjam-jam. Nah, kita kan pasti kan memikir, loh kok bisa betah, kok bisa kerasan? Karena dahulu mereka itu pas dari nolnya dulu mereka bersabar di dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sampai para ulama, sampai yang lain pun karena dengan bersabarnya mereka baca kitab atau ngisi daurah atau ngajar saya sampai 6 jam lebih, sampai malam itu mereka nggak capek karena merasa enak mendapatkan ilmu agama Allah. Kenapa sebabnya? Dikarenakan sabar. Dikarenakan mereka ketika menuntut ilmu pada masa mudanya atau ketika mereka dari nol mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mereka sabar. Sabarnya luar biasa. Apalagi daerah-daerah, misal contoh daerah-daerah yang panas seperti Britania, seperti daerah-daerah Simkit, itu panas sekali. Tapi kan menghasilkan ulama besar. Karena kenapa? Sabar mereka. Ngafal Quran saja nulis. Nggak ada mushaf mereka, pakai batu. Dengan sabarnya mereka mendapatkan kelezatan ilmu yang mereka peroleh. Jadi ketika ngajar, meskipun berjam-jam, mereka bisa membaca kitab para ulama berjilid-jilid, mereka juga bisa, nggak sampai letih, merasa senang karena dahulunya mereka itu sabar dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa sabarul ilmi naw'an. Bersabar mempelajari ilmu itu ada dua macam. Ahaduhuma sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Fal hifdzu yahtaju ila sabrin wal fahmu yahtaju ila sabrin. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin. Wa ri'ayatu haqqi syaikhi tahtaju ila sabrin. Bersabar dalam mempelajari ilmu itu ada dua. Yang pertama, bersabar di dalam mencarinya serta mendapatkannya. Beliau kemudian memberikan contoh, fal hifdzu yahtaju ila sabrin. Menghafal itu juga butuh kesabaran. Betul. Ada anak menghafal Quran satu kali hafalan lancar. Ada anak yang menghafal Al-Fatihah berbulan-bulan baru hafal. Ada yang ditalkin begini, ditalkin sama gurunya sejam, 1,5 jam baru hafal. Ada yang itu. Intinya ketika menghafal ilmu dia juga butuh bersabar. Kadang hafal, kadang kita menghafal Al-Quran besoknya lupa. Kadang kita sudah mungkin hari ini 1 pekan ditinggal lupa lagi. Dan butuh bersabar intinya. Baik. Wal fahmu yahtaju ila sabrin. Dan faham dalam berusaha faham dalam ilmu yang kita pelajari juga butuh kesabaran. Betul. Ada orang
yang membaca teks saja sudah paham, istilah-istilahnya sudah paham. Ada yang mutola'ah kitab ini satu baris saja berjam-jam nggak paham, baru dia paham. Butuh kesabaran. Itu jangankan kita, Imam Syafi'i saja sabar, meskipun beliau dianugerahi otak cerdas sama Allah Subhanahu wa taala, akan tapi beliau mendapati suatu perkara juga ada yang pelik, sampai beliau satu hari nggak paham-paham. Akan tapi beliau mungkin berdoa minta pertolongan Allah, baru beliau bisa paham. Intinya, yang sekali berulama saja berusaha memahami ilmu agama, berusaha memahami perkataan seorang ustadz, seorang da'i, seorang syekh, itu juga butuh kesabaran juga. Baik. Jadi hendaknya berusaha bersabar di dalam memperoleh ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabri. Dan hadir di majelis ilmu itu butuh kesabaran, jelas. Betul sekali. Contoh, misal awal-awal semangat, ini nanti saya nanti hari ini jam segini ke majelis ilmu lah. Nanti ada halangan lagi, nggak jadi akhirnya. Butuh kesabaran juga. Kadang ada halangan-halangan yang menyebabkan seorang hamba tersebut nggak jadi ke majelis ilmu. Nah, mungkin ngantuk atau apa, itu yang faktor luar itu. Nah, terus seorang itu menuju perjalanan ke majelis taklim saja juga butuh kesabaran. Kadang diuji Allah, kadang bensinnya habis, misal yang ngisi, kadang bocor bannya, ya harus ditambal. Jadi untuk yang luar saja, untuk perjalanan ke majelis ilmu saja butuh kesabaran. Nah, itu faktor luar, belum capeknya, belum apa. Nah, ketika langsung hadir di majelis juga butuh kesabaran. Kadang syaitan itu kadang mengganggu kita. Contoh, kita berusaha serius mendengarkan seorang da'i, seorang ustadz menjelaskan penjelasan ilmu agama. Syaitan biasa penyakit tidur langsung itu gini, tapi dia sabar, bangun lagi mungkin ngambil air wudhu itu. Tapi meskipun kadang santri atau kadang nggak semua ya, kadang kami pun juga merasakan sudah wudhu, mendengarkan lagi, berusaha mendengarkan seorang ustadz menjelaskan penjelasan, syaitan datang lagi, ngantuk lagi, ya wudhu lagi. Intinya ketika di majelis ilmu saja, hadir saja, yang itu faktor luar. Sekarang faktor yang di dalam majelis saja butuh kesabaran. Nah, jadi harus butuh kesabaran di dalam belajar. Tayyib. Kemudian beliau mencontohkan wa ri'ayatu haqqi syaikhi tahtaju ila sabrin. Menjaga hak syekh, hak guru itu juga butuh kesabaran. Contoh, misal taklim, seorang ustadz dai itu memberikan penjelasan. Ada sebagian mad'u itu kan ada yang haus. Misal, ini misal saya contoh. Haus misalnya, dia haus, pengen minum sekali. Akan tapi dia menjaga hak seorang guru tersebut karena syekhnya itu belum minum. Dia nggak berani minum sampai syekhnya itu keluar majelis baru dia minum. Ada sampai seperti itu. Jadi berusaha menjaga adab kepada guru saja itu juga butuh kesabaran. Ada dijelaskan di cerita para ulama juga, yang ada seorang santri di sini di pulau. Itu kebiasaan syekhnya itu meludah. Bayangkan, meludah. Sampai itu kena cipratannya itu dia nggak berani untuk itu karena takut, karena mengagungkan syekhnya tersebut. Ada seperti itu. Dijelaskan oleh sirah-sirah para ulama dalam mempelajari ilmu agama. Berusaha untuk adab kepada guru itu juga butuh kesabaran. Kadang yang paling sering santri misalnya, dia misalnya gurunya itu marah betul. Itu kan kadang sakit hati, kadang apa. Ya juga butuh kesabaran. Kalau misalnya dia nggak beradab ya pasti melawan, pasti. Tapi karena berusaha untuk menjaga adab seorang syekh, menjaga adab supaya dia bersabar mendapatkan ilmu, itu juga butuh kesabaran. Menghormati ustadz, menghormati da'i juga butuh kesabaran. Belum nanti dia diuji, ustadznya melakukan kesalahan yang dia bikin sakit hati ini. Misalnya, ya adabnya bagaimana, ya jangan dia dinasihati atau apa. Intinya
butuh kesabaran untuk menjaga adab kepada guru saja juga butuh kesabaran. Thayyib. Wa na'u ats-tsani, macam yang kedua, dalam bentuk bersabar dalam belajar. Sabrun fi adaihi wa basihi wa tablighihi ila ahli. Bersabar di dalam menyampaikan, menyebarkan ilmu kepada keluarganya. Maksudnya keluarganya atau mad'unya. Butuh kesabaran juga. Kadang kita menasihati ini, mad'unya nolak. Kadang nggak mau dengar, pengennya dengar ustadz ini dan lain sebagainya. Intinya ketika menyampaikan sesuatu juga butuh kesabaran juga. Beliau mencontohkan fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabri. Dan duduk bersama dengan orang-orang yang belajar juga butuh kesabaran. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabri. Dan memahamkan mereka saja itu juga butuh kesabaran. Betul. Dai, ustadz, seorang guru, pendidik yang mengajarkan murid-muridnya itu juga butuh kesabaran. Kadang ada santri, kadang mad'u dijelaskan satu kali paham. Ada yang berkali-kali nggak paham-paham. Kadang 3 hari baru paham. Jadi butuh kesabaran untuk memahamkan mad'unya atau memahamkan santrinya di dalam memahamkan mereka. Wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabri. Dan menahan terhadap gangguan mereka juga butuh kesabaran. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi seorang guru mengajari santri, mengajari anak didiknya, atau seorang ustaz, seorang dai mengajari mad'unya di majelis ta'lim juga butuh kesabaran dalam gangguan mereka. Kadang ada mad'u sifatnya ngetes, kadang ya misalnya ngasih pertanyaan yang aneh-aneh. Contoh misalnya kasih pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau misalnya, kalau seandainya di dunia ini tidak ada alat bersuci seperti air dan debu, adanya air degan saja, itu bagaimana jawabnya? Jadi ada mad'u itu yang niatnya ngetes, ada seperti itu. Ya sabar, ada seperti itu. Dan permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, terus ada juga kadang kita menasihati santri kita, ada yang ngelawan, ada yang bentak-bentak gurunya. Maksudnya ninggi suara, nggak sampai ngelawan, itu enggak. Ada sebagian seperti itu. Jadi sebagai guru ya sabar, tetap dinasihati. Karena itu salah satu bentuk sabar di dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu ya. Salah satunya kalau ada gangguan seorang mad'u atau santri ya bersabar. Dan memang susah. Kami pun juga berusaha untuk menahan. Kadang ada ya anak didik kami juga ada yang ngetes, ada yang kritisnya tapi niatnya bukan ngasih faedah, kadang ngetes juga, kadang yang lain sebagainya. Harusnya seorang dai tersebut tetap menjawab santun dan bersabar dan gangguan-gangguan yang lain. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa fawqa hadzaini an-naw'aini min sabril ilmi as-sabru 'ala sabri fihima was-sabatu 'alaihima. Dan di atas kesabaran, di dalam mempelajari ilmu dari 2 jenis ini, yang paling tinggi kesabarannya itu adalah menyabarkan di atas kesabaran terhadap keduanya. Maksudnya istiqomah, senantiasa bersabar, itu derajat paling tinggi dalam bersabar, dalam belajar, yaitu senantiasa istiqomah di dalam bersabar tersebut. Itu salah satu derajat sabar yang paling tinggi oleh para penuntut ilmu dari bersabar di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahasa gampangnya istiqomah, senantiasa bersabar dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau menukilkan sebuah syair Arab, likullin ila sya'wil ula wa thabatu walakin azizun fir rijali thabatu. Masing-masing dari kita ingin mencapai puncaknya, walakin azizun fir rijali thabatu. Dan akan tetapi yang sangat jarang pada manusia itu adalah istiqomah, senantiasa bersabar. Kami berikan contoh misalnya, ada seorang ustadz, seorang dai memberikan pelajaran, pembukaan pelajaran, ingin membuka daurah misalnya,
Pertama yang ikut pertama-tama itu kan 100 misal, 100 150 misal saja. Masing-masing dari mereka kan ingin mencapai puncaknya. Contoh. Akan tetapi sangat jarang pada diri manusia itu istiqomah di dalam bersabar dalam belajar. Nah, awalnya kan 100. Kemudian mengerucut, tersisa 10 orang sampai selesai. Nah, itu yang dimaksud dari syair tersebut sebagai contoh saja. Barakallahu fikum. Jadi, kesimpulan pada adab ke-9 ini kami simpulkan secara ringkas, hendaknya seorang penuntut ilmu itu adab mengagungkan ilmu itu, salah satunya adab yang ke-9 ini adalah berusaha bersabar di dalam belajar, baik ketika mencari, menggapainya, dan menyampaikan, mengajarkan ilmu tersebut. Itu butuh kesabaran supaya ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau memberikan penjelasan sabar di dalam belajar ilmu itu ada 2. Yang pertama, bersabar ketika mencarinya dan mendapatkannya. Yang kedua, bersabar ketika menyampaikannya, wa tablighihi, kepada keluarganya ataupun mad'unya, santrinya dan semisalnya. Barakallahu fikum. Jadi harus bersabar di dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia bisa maksimal dan bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Baik. Kemudian kita beranjak ke adab yang baru, adab yang ke-10 dalam mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, al-maqidu al-ashiru. Prinsip yang ke-10, simpul yang ke-10 adalah mulazamatu adabil ilmi. Senantiasa istiqamah, senantiasa selalu menjaga adab-adab di dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk adab juga, termasuk mengagungkan ilmu itu senantiasa istiqamah, senantiasa berusaha menjaga adab-adab di dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dikarenakan zaman sekarang itu enggak semua, akan tapi sebagian penuntut ilmu itu masih adab-adabnya ketika bersama syekhnya, ketika bersama temannya masih minim adabnya di dalam belajar. Yang penting mendapatkan ilmu Allah, tapi kebanyakan kurang di dalam menjaga adab-adab di dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Beliau menukilkan sebuah perkataan seorang ulama yang bagus dari perkataan Ibnu Qayyim rahimanallahu wa iyyahu. Beliau mengatakan, qala Ibnu Qayyim rahimanallahu wa iyyahu fi kitabih Madarijis Salikin. Ibnu Qayyim rahimanallahu wa iyyahu, beliau mengatakan di dalam kitab beliau yang berjudul Madarijis Salikin. Beliau mengatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu. Adab seseorang itu adalah ciri kebahagiaan dan kesuksesan seorang tersebut. Jadi, kalau pengen seorang itu sukses dunia akhirat, maka harus menjaga adab akhlak-akhlak yang baik. Baik, dikarenakan adab yang baik itu termasuk timbangan amal soleh yang bisa memberikan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyebabkan kalau misalnya seorang hamba tersebut memiliki adab yang baik, itu bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Dan sedikitnya adab seseorang itu tak ciri kecelakaan dia dan kebinasaan dia. Betul, orang nggak punya adab itu sengsara di dunia maupun di akhirat. Famastu jariba khairud dunya wal akhirah, khairud dunya wal akhirati bimithli adabi, walastu jariba irmanuhuma bimithli qillatil adabi. Dan tidak didapatkan kebaikan dunia dan akhirat seperti adab. Maksudnya ketika seseorang itu beradab kepada Allah dan Rasulnya, kepada penuntut ilmu, kepada gurunya, itu pasti dia akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Seperti contoh misalnya orang tersebut beradab, dia mendapatkan kebaikan di dunia, itu contoh seperti dia dikenal. Maksudnya, oh si fulan ini
adabnya bagus sama manusia, dia sering memberikan makan fakir miskin dan lain sebagainya, di dunia saja dia mendapatkan kebaikan dalam bentuk dia dikenal manusia. Dalam keadaan, dalam niatan dia memang tidak ingin terkenal. Kemudian wal akhirah, dan di akhirat seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan akhlak yang baik itu adalah timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Walastu diriba hirmanuhuma bimithli qillatil adabi, dan tidak diharamkan keduanya. Jadi semisal sedikitnya adab. Jadi orang yang sedikit adabnya itu dia pasti diharamkan dari kebaikan dunia dan di akhirat kelak. Tayyib. Kemudian beliau memberikan sebuah syair yang bagus, wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun dza hasabin wa nasabin. Seseorang itu tidak akan pernah tinggi selain dengan adab. Jadi seseorang itu enggak akan pernah tinggi derajatnya di dunia maupun di akhirat selain dengan adab. Jadi dia harus beradab, baru dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dia tinggi derajatnya di dunia maupun di akhirat. Itu bisa digapai kalau dia beradab. Kalau dia tidak beradab, dia tidak bisa menggapai tinggi derajatnya, tidak akan pernah bisa. Wa in yakun dza hasabi wa nasabi, meskipun dia memiliki kedudukan yang bagus serta nasab yang bagus. Contoh mudah saja. Misal dia orang kaya, misalnya orang kaya raya sekali, akan tetapi dia memiliki adab yang jelek, suka mencela, suka merendahkan orang lain. Orang yang melihat saja itu secara bahasa itu kayak heran gitu. Kok bisa ya? Gitu maksudnya. Kok aneh gitu. Jadi kan orang lihat itu kan kayak derajatnya itu kan nggak tinggi, gitu maksudnya. Kayak apa? Kok bisa gitu maksudnya. Seperti itulah, seperti itu. Dan nasab, dan memiliki nasab yang bagus, kalau nggak punya adab itu nggak akan tinggi derajatnya. Contoh saja yang mudah, Abu Lahab, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam segi kekayaan, masya Allah. Dalam segi nasab, luar biasa. Dalam segi wajah, kegantengan saja, luar biasa. Akan tapi, karena nggak punya adab. Adabnya apa? Kurang adabnya apa? Mendustakan Rasul. Ganggu Rasul terus ketika berdakwah. Kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala rendahkan derajatnya dengan cara apa? Diabadikan di Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabim wa tab. Jadi terus dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi direndahkan. Padahal beliau itu apa? Memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dulu. Nasabnya juga bagus. Gantengnya pun jangan diremehkan. Sampai para ulama menjelaskan itu sampai kemerah-merahan putihnya itu. Sampai kena sinar matahari itu sampai merah. Saking putihnya dia, saking gantengnya dia itu. Tapi gara-gara gak punya adab sama Rasul, suka mengganggu Rasul ketika berdakwah, suka fitnah, sampai istrinya aja suka menyebarkan laku atau gangguan di jalan. Nah, sampai-sampai Allah turunkan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Dan berbagai macam contoh yang semisal. Wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Dan orang yang beradab dengan adab-adabnya, baik dia beradab di dalam dirinya, pelajarannya, dan serta bersama gurunya dan sahabatnya, temannya, itu pantas mendapatkan ilmu. Jadi salah satu contoh beradab untuk dirinya seperti menjaga sopan santun, menjaga muru'ah, menjaga kehormatan dirinya atau pelajarannya. Jadi ketika dia belajar, dia berusaha untuk mencatat apa yang ingin dia tahu, yang ingin dia ketahui, atau dia berusaha ketika seorang dai, seorang ustadz menjelaskan, dia berusaha untuk mendengarkan dengan seksama, misal contoh seperti itu. Dan bersama syekhnya, jadi misalnya ketika dia bertanya kepada syekhnya, itu dia berusaha untuk dengan adab sekali
dan ketika dia belajar bermajelis dengan syekhnya dia berusaha beradab dan bersama dengan temannya. Misalnya dia bersama dengan temannya, contohnya dia tidak merasa derajatnya kepintarannya lebih tinggi sehingga merendahkan teman-temannya di majelis ilmu. Itu nggak boleh. Jadi dia berusaha untuk rendah hati ketika bersama dengan teman-temannya. Kalau misalnya temannya ingin menanyakan sesuatu, dia jawab dengan nada yang bagus ataupun yang semisalnya. Nah, orang yang seperti itu, manusia yang seperti itu, yang berusaha beradab dengan adab-adab yang dia jaga seperti itu dia layak, pantas mendapatkan ilmu yang dia pelajari. Tayyib. Qala Yusuf bin al-Husaini, beliau menukilkan sebuah perkataan seorang ulama. Qala Yusuf bin al-Husaini, Yusuf bin Husain mengatakan, bil adabi tafhamu al-ilma. Dengan adab kamu itu bisa paham ilmu. Nah, beliau jelaskan maksud perkataan beliau ini. Dengan adab kamu itu bisa paham ilmu agama. Beliau jelaskan apa maksud perkataan Yusuf bin Husain ini, apa maksudnya. Nah, beliau menjelaskan, li'annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lahu wa qalilul adabi yu'azzu al ilmu an yudayya'a indahu. Tayyib. Tayyib. Dikarenakan orang yang beradab itu dipandang orang yang pantas mendapatkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut diberikan untuknya. Jadi maksudnya seperti ini. Saya kasihkan contoh. Kami ulangi lagi perkataan mu'allif supaya lebih dipahami. Li'annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lahu. Dikarenakan orang yang beradab itu dianggap pantas mendapatkan ilmu sehingga ilmu tersebut diberikan untuknya. Contoh, saya kasih contoh maksudnya seperti ini. Contoh misalnya seorang murid, dia nggak paham permasalahan sesuatu. Nah, kemudian dia nggak paham ketika syekhnya atau ustadznya itu keluar, dia menanyakan permasalahan tersebut yang dia tidak ketahui dengan adab yang bagus. Seperti contohnya misalnya seperti ini. Ustadz, Syekh, saya mohon maaf ya, saya kurang paham di bagian yang ini. Bisa dijelaskan ulang apa maksudnya ini, Ustadz? Nah, dengan nada yang bagus seperti itu, dengan adab yang bagus seperti itu, seorang ustadz itu senang. Akhirnya memberikan ilmu tersebut kepada dia. Fayu badzalu lahu, maka ilmu tersebut diberikan untuknya. Maksudnya guru senang dengan murid yang beradab tersebut, kemudian dia menjelaskan pelajaran tersebut dengan gamblang sehingga muridnya paham. Otomatis dengan dia beradab, dia dapat ilmu tersebut, paham. Gurunya senang, dijelaskan, paham muridnya, dia dapat ilmu tersebut dengan mudah. Berbeda dengan seorang murid yang enggak. Ya, ini kemudian dijelaskan di pembahasan setelahnya. Wa qalilul adab yu'azzu al ilmu an yudayya'a indahu. Nah, orang yang sedikit adabnya itu ilmu itu eman untuk disia-siakan untuknya. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, itu tadi contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misal anak tersebut itu nggak beradab ketika tanya kepada seorang guru. Misal, Ustadz atau Syekh, misal, Ustadz, ini perkara ini kok bertentangan ya sama ini. Misal contoh misalnya permasalahan fikih atau apa. Ini nggak sesuai kaidah, ini nggak seperti ini, Ustaz. Berusaha dia nanya tapi dia berusaha ngetes gitu maksudnya. Nah, kemudian kata Ustadz fulan loh nggak seperti itu. Nah, itu tidak beradab ketika bertanya seperti itu. Nah, otomatis seorang ustadz ketika menjawab pertanyaan itu kan malas, kayak eman gitu loh, ngasih ilmu ke dia itu eman, seakan nanti sia-sia, nanti percuma. Nah, gara-gara dia nggak beradab seperti itu, nggak paham ilmu dia, jadi nggak dapat ilmu yang dia gapai karena kurangnya adab di dalam menanya kepada syekh saja, dan masih banyak perkara-perkara yang lain. Nah, itu maksudnya. Jadi kenapa dengan adab seorang itu bisa paham ilmu? Ya iya, memang ketika dia berusaha bertanya kepada seorang guru dengan adab yang bagus, itu guru akan memberikan ilmu dengan sukarela, semangat beliau. Para guru itu semangat. Berbeda enggak? Orang yang punya adab itu
Seorang guru itu malas untuk mengasih ilmu yang dia pelajari kepada dia, itu merasa eman nanti sia-sia percuma lah. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian beliau menukilkan perkataan yang lain. Wa min huna kana salafu rahimahumullahu ya'tanuna bi ta'allumi al-adabi kama ya'tanuna bi ta'allumi al-ilmi. Nah, para salaf dahulu rahimahumullahu taala, mereka memperhatikan dengan mempelajari adab sebagaimana mereka memperhatikan ketika mempelajari ilmu. Kemudian beliau menukilkan perkataan ulama yang menunjukkan bahwasanya adab itu penting sebelum belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Sirina rahimanallahu wa iyyahu, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Nah, jadi ini kami contohkan. Jadi jangan dahulu para ulama itu mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Jadi contohnya zaman dulu itu sebelum misal seorang syekh, seorang ulama hadis misalnya, sebelum mereka mempelajari ilmunya, mereka itu ke majelis dulu tanpa bawa catatan. Enggak. Jadi observasi dulu. Dilihat gurunya menyampaikan adabnya bagaimana, kepada muridnya itu bagaimana, ketika dia melihat seorang murid ketika menanyakan kepada gurunya itu bagaimana. Dia observasi di majelis dulu, dilihat dulu adabnya bagaimana ketika mempelajari, ketika mengambil pelajaran itu bagaimana, dilihat dulu, observasi selama berapa bulan atau itu, baru ketika sudah paham, baru mereka belajar. Nah, ada seperti itu. Nah, kemudian beliau mengatakan, bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi. Justru sebagian dari mereka ada yang mendahulukan adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Jadi ada sebagian ulama itu, jadi ada dua versi. Versi yang pertama, ke majelis ilmu dulu, observasi, dilihat adabnya itu bagaimana, gurunya, murid-muridnya semuanya, thayyib. Nah, kemudian kalau sudah paham, baru dia belajar. Ada yang sebagian ulama itu gak belajar ilmu dulu, adab dulu sampai puluhan tahun. Ada diriwayatkan ada seperti itu, baru dia belajar ilmu. Ada sebagai itu. Thayyib. Kalau menunjukkan bahwasannya adab di dalam belajar itu penting sebelum mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Malik bin Anas lifatan min Quraisy. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, berkata kepada seorang pemuda dari Quraisy, "Ya ibna akhi, ta'allamil adaba qabla an tata'allama al-ilma." Wahai anak saudaraku, pelajarilah adab dahulu sebelum engkau mempelajari ilmu. Wa kanu yuzhiruna hajatahum ilaihi. Dahulu mereka itu menampakkan kebutuhan mereka terhadap adab dulu sebelum mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Makhlad bin al-Husaini li ibn al-Mubarak yawman, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Makhlad ibn al-Husain berkata kepada Imam Ibnu Mubarak pada suatu hari. Ini dua ulama besar, dua ulama hadis semuanya, dua ulama besar. Mereka saling menasihati. Ini seorang ulama besar yang menunjukkan bahwasanya mereka menampakkan dirinya, mereka berusaha memperlihatkan bahwasanya mereka butuh kepada adab di dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Makhlad bin Husain mengatakan kepada Imam Ibnu Mubarak, kita itu lebih butuh kepada adab daripada banyaknya ilmu. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi. Dan dahulu mereka itu menasihati untuk mempelajari adab dahulu, serta menunjukkan orang lain untuk mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Qala Malikun, berkata Imam Malik mengatakan, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ata, ta'ni ibna Abi Abdurrahman faqih ahli Madinati fi zamanihi, ata'allam min adabihi qabla ilmihi. Imam Malik mengatakan, dahulu ibuku
mendandaniku, maksudnya didandani dipakaikan imamah. Dan ibuku mengatakan kepadaku, pergilah kepada Imam Rabi'ah, yaitu Ibnu Abi Abdurrahman, dulu itu ulama faqih di Ahlul Madinah pada zamannya. Pelajarilah adabnya dulu sebelum ilmunya. Itu ibunya Imam Malik. Baik. Wa innama hurima katsirun min talabatil asri al-ilma bitadyi'i al-adabi. Sesungguhnya kebanyakan penuntut ilmu sekarang itu kebanyakannya itu tidak bisa mendapatkan ilmu disebabkan menyia-nyiakan adab. Jadi enggak mau mempelajari adab di dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ashrafa al-Layth bin Sa'd ala ashabil hadits fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Faqala ma hadha antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi. Imam Layth bin Sa'd datang kepada ashabul hadis, yaitu para penuntut ilmu hadis. Beliau melihat sesuatu dari mereka seakan-akan beliau itu tidak menyukai perkara tersebut. Mungkin perkara kecil, mungkin bagi mereka itu perkara kecil, tapi bagi beliau itu kurang adab sama sekali. Beliau mengatakan, "Ma hada? Apa ini? Kalian itu lebih butuh sedikit adab ya. Lebih butuh sedikit adab daripada banyaknya ilmu yang kalian pelajari. Jadi intinya belajar adab dulu sebelum mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala." Baik. Nah, famada yaqulu al-Laythu law ra'a hala katsirin min tullabil ilmi fi hadzal 'ashr. Maka bagaimana kalau seandainya Imam Layth itu melihat keadaan para penuntut ilmu pada zaman sekarang? Itu zaman dahulu yang mereka mempelajari adab luar biasa. Itu aja ditegur, itu aja lihat itu langsung marah beliau. Apalagi zaman sekarang yang notabene banyak penuntut ilmu itu adabnya kurang sekali, baik terhadap gurunya atau terhadap teman-temannya yang sebaya. Seperti yang miris sekarang ini, pada zaman sekarang ini, yang miris itu ini mencangkup yang belajar ilmu dunia ataupun ilmu agama. Tapi tidak semua. Akan tapi miris sekali. Seorang murid itu kadang dinasihati, misal dinasihati itu kadang mentang. Zaman sekarang itu kadang bisa dinasihati gini lapor polisi, kadang gini langsung lapor, sehingga guru itu tidak ada wibawanya sama sekali. Berbeda zaman dahulu. Nah, seperti contoh saja, ini saya diceritakan oleh teman saya yang dia punya kakak kelas di daerah Bogor atau pondok pesantren besar Salafi. Saya lupa namanya apa. Itu gaji musrif saja itu 6 juta. Gaji musrif saja, belum guru yang ngajar. Nah, akan tetapi kan orang-orang kaya kan yang masuk semua itu. Nggak mungkin orang-orang itu. Ada suatu ketika seorang musrif tersebut itu menasihati, soalnya sering terlambat salat subuh. Cuma dihukum, dinasihati cuma dihukum push up 5 kali saja, push up 5 kali. Ya, itu sampai nggak terima. Intinya nggak terima orang tuanya atau apa. Akhirnya musrifnya nggak tahan keluar. Jadi seperti itu. Zaman sekarang itu masya Allah. Apa ya, seyogianya bagi orang tua itu ngajari anaknya itu adab sama gurunya. Bagaimana mau mempelajari ilmu yang bermanfaat kalau misalnya ada pada zaman sekarang ini mirisnya itu orang tua kok malah bela anaknya gitu loh. Itu aneh. Padahal ya sudah salah. Hendaknya ditabayun dulu kenapa salahnya atau apa, baru bisa dirapatkan baik-baik atau dibicarakan baik-baik. Kadang seperti itu. Enggak hanya pondok pesantren saja. Ini juga kadang di pondok pesantren juga terjadi, di sekolah yang notabene umum juga terjadi, tapi nggak semua. Akan tapi mirisnya sebagian seperti itu. Maka nasihat bagi kami dan bagi para orang tua, hendaknya ketika mensekolahkan anaknya, entah ilmu dunia atau ilmu akhirat, hendaknya diajari adab kepada gurunya. Jadi khulasah ta'dzimil ilmi. Ini lebih khususnya adab di dalam belajar ilmu agama. Tapi bisa diaplikasikan ke belajar ilmu dunia juga untuk menghormati orang. Mungkin dengan dia belajar ilmu dunia, bisa kedokteran atau apa, karena dia menghormati dosennya atau menghormati gurunya, dia pekerjaannya itu berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, demikian
yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan seputar pembahasan kali ini, tafadhol. Kalau misalnya saya bisa jawab, alhamdulillah. Kalau misalnya saya tidak bisa menjawab, insya Allah saya akan cari referensinya di kitab-kitab para ulama yang lain. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.